Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah subuh yang Allah muliakan, kita sedang ada di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua aktivitas Ramadan kita, puasa, sholat, sedekah, tadarus Quran, dan berbagai aktivitas lainnya kemarin-kemarin di awal Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, di antaranya adalah menguatkan komitmen ketakwaan kita. Karena tujuan puasa salah satunya adalah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan saya ingin nyambung ngaji kita tentang penyakit batin yang bisa diobati dalam perspektif kita puasa di bulan Ramadan. Jadi ini adalah sambungan ngaji kita tentang bagaimana mengobati penyakit batin, salah satunya dengan memperkuat komitmen ketakwaan. Kita akan bahas ayat-ayat Quran tentang ciri orang yang bertakwa. Nanti kita akan sampai pada satu di antara upaya serius yang kemarin pernah kita bahas tentang bagaimana mengobati penyakit batin. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang ciri orang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga. Dan di bulan Ramadan semua kita berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat berharap. Kemarin di ngaji kita, ampunan Allah itu bagi orang yang bertakwa menjadi satu di antara tujuan utama. Ampunan Allah. Kan ayat tentang puasa, hadis tentang puasa menyiratkan itu. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, Allah ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Dan mendapatkan ampunan Allah itu dalam ngaji kita kemarin dimulai dengan mengampuni orang-orang yang dianggap bersalah kepada kita. Tanpa memulai dengan itu, rada sulit untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah memberikan penjelasan tentang ciri orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang yunfikuna, selalu berinfak, fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan senang juga dalam keadaan sulit. Kalau berinfak dalam keadaan senang mudah dipahami. Tapi berinfak dalam keadaan sulit ini luar biasa. Saya, Bapak-bapak yang Allah muliakan, seringkali ditanya oleh banyak kawan-kawan di Al-Kausar, di tempat yang lain di mana saya ngisi, tentang aktivitas orang mengalami musibah besar, kematian anggota keluarga yang dicintai. Kemudian dia didatangi banyak orang. Dalam tradisi kita kan ada tradisi tahlilan. Dia kemudian menerima banyak orang dan kemudian menyuguhi banyak orang itu. Menyediakan minuman, menyediakan penganan, cemilan dan lain sebagainya. Banyak orang kemudian menyebutkan eta teh teu aya ti dituna.
Gak ada seperti itu. Sudah sulit, dia harus menyediakan juga dan sebagainya. Saya tidak melihat dari sudut pandang yang satu itu dalam memaknai aktivitas seperti itu. Saya mencoba menjelaskannya dalam sudut pandang yang berbeda supaya kemudian orang bisa mendapatkan perspektif yang berbeda yang justru mungkin jadi positif. Barangkali itulah ciri orang bertakwa yang sedang diterapkan dengan sangat serius dalam aktivitas seperti itu. Dalam keadaan sulit, bayangkan kematian, ada orang datang ke rumahnya tetap disuguhi minuman dan makanan. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan sulit. Kasihan orang yang datang berbelasungkawa, kemudian mau barang menemani, berdoa dan lain sebagainya, sekedar untuk memberikan apresiasi pada mereka, disuguhkan kemudian minuman dan makanan. Bahkan boleh jadi minuman dan makanan itu bukan dari yang bersangkutan, tapi dari orang-orang yang merasa punya kepedulian dan lain sebagainya. Kalau menggunakan sudut pandang itu, insya Allah kita bisa melihatnya dari perspektif yang berbeda. Mudah-mudahan itu jadi sedekah yang luar biasa. Karena di sini disebutkan ciri orang bertakwa itu adalah mereka selalu berinfak. Saya gunakan kata selalu karena bentuk fiilnya fiil mudhari. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Wal kadhiminal ghaidha, mereka juga orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Wal afina 'anin nas, juga memaafkan kesalahan manusia kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang akan kita elaborasi dalam ngaji kita terutama adalah memaafkan manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah memerintahkan orang bertakwa itu untuk memiliki sikap khudil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urf, ajak orang berbuat ma'ruf, kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan usahakan menghindar dari orang-orang yang bodoh. Maafkan kesalahan orang, ajak terus pada kebaikan, hindarkan diri dengan circle orang-orang yang bodoh, ngajak kepada keburukan. Dalam ayat lain, surat Al-Hijr ayat 85, Allah memberikan juga penegasan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidak semata-mata kami menciptakan langit yang berlapis-lapis dan bumi dan apapun yang ada di antara langit dan bumi illa bil haqq, kecuali dengan hak, enggak main-main. Tidak sekedar tercipta begitu saja, ada maksud dan tujuannya. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil, dan sesungguhnya hari kehancuran itu pasti akan datang. Fasfahis safhal jamil, dan perbaikilah aktivitas yang kalian lakukan, maafkan kesalahan, bersilaturahimlah dengan banyak orang, safhal jamil, dengan kebaikan yang indah, bukan dengan kebaikan yang semu, dengan kebaikan yang jamil, yang indah. Dalam surat Asy-Syura ayat 43, Allah juga memberikan penegasan, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, dan bagi siapapun yang bersabar menghadapi ujian hidup yang beragam, tak pernah berhenti. Wa ghafara, kemudian memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain kepadanya. Inna dzalika lamin azmil umur, sesungguhnya melakukan perbuatan itu lamin azmil umur, benar-benar termasuk urusan yang sangat besar. Lamin azmil umur,
Ini sengaja dipilih sebagai upaya kita untuk sampai pada satu keyakinan betapa ciri orang yang bertakwa yang berpuasa di bulan Ramadan itu harus memiliki sifat pemaaf dalam hidup yang dia jalani. Kenapa? Karena berhubungan dengan penyakit batin yang diderita. Saya kutipkan dari laman Halodoc tentang dampak positif memaafkan. Ini saya ambil tanggal 29 April. Hidup tanpa memaafkan tidak hanya memberikan beban psikis, melainkan juga beban fisik. Kemarahan menempatkan seseorang dalam idle mode, dalam mode terjaga, sehingga memberikan perubahan pada respon fisik mulai dari detak jantung, tekanan darah, respon imun. Kondisi ini meningkatkan resiko depresi, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan kesehatan lainnya. Ketika dalam kondisi marah, emosional, tekanan darah meningkat, sehingga bisa mengalami gangguan tidur. Dalam kondisi emosi tidak stabil, kamu lebih punya keinginan mengkonsumsi makanan yang manis untuk menenangkan hati, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan. Obesitas, diabetes mellitus, kolesterol tinggi adalah efek dari terlalu banyak makanan manis. Memikirkan kesalahan orang secara berulang, terus dipikirkan kesalahan orang pada kita, juga meningkatkan resiko mengalami gangguan obsesif kompulsif OCD, kemudian stres pasca trauma PTSD, atau bahkan gangguan psikosomatik yang terjadi ketika stres dan kecemasan menyebabkan penyakit fisik, sakit perut, atau migrain. Ini referensi yang dianjurkan untuk dibaca. Very well mind, the many benefits of forgiveness, dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari Halodoc. Apa yang ingin saya sampaikan dengan pernyataan ini? Bapak-bapak yang Allah muliakan, memaafkan dengan tulus itu meringankan beban psikis juga fisik. Orang yang seringkali merasa marah pada orang lain karena orang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepadanya, sehingga menimbulkan dendam, kecewa, kemarahan, ternyata itu akan makin menimbulkan sakit fisik dan psikis. Kalau kemudian dia melatih dirinya untuk mau memaafkan, bahkan berani dengan serius untuk menyampaikan bahwa dia memaafkan, pada dirinya itu disampaikan. Apalagi di bulan Ramadan, mungkin di malam-malam sebelum sahur, di malam-malam setelah salat tarawih, di malam-malam setelah selesai tadarus atau sebelum tadarus, kita memaafkan orang-orang yang kita anggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Itu secara medis terbukti bisa meringankan beban-beban mental, sakit-sakit batin, mengurangi depresi, memperbaiki fungsi jantung, kemudian gangguan kesehatan lainnya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena dari dokter yang kemudian menyampaikan data kepada saya, paling banyak orang itu mengalami sakit secara batin, sakit hati, dendam, marah, bukan dari orang jauh, tapi dari orang yang sangat dekat. Suami oleh istri, atau sebaliknya, orang tua oleh anak, atau sebaliknya, adik, kakak, sahabat. Sementara tidak bisa menjauh karena terus bersama. Suami sama istri kan bersama terus. Tiap hari mungkin suaminya bisa demikian sakit hati. Demikian juga sebaliknya. Istri bisa menyakiti suami terus menerus dan lain sebagainya. Orang tua anak. Karena itu wajar kalau kemudian hubungan mereka selain tidak sehat secara psikis
juga tidak sehat secara fisik. Saya dihubungi oleh seorang jamaah yang pernah berangkat menunaikan ibadah umroh kurang lebih sekitar mungkin 2-3 tahun sebelum Covid. Sampai dengan kemarin Pak, 2 hari lalu, itu masih menghubungi dan menyebutkan, saya bermimpi Pak Ustadz, anak saya menjadi baik, anak saya menjadi ramah kembali seperti sebelumnya. Ternyata begitu bangun, itu cuma mimpi. Doakan Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini anak saya menjadi baik. Anaknya berangkat dengan saya. 1 tahun setelah ibunya, anaknya berangkat. Dan saya tidak pernah tahu ada masalah besar. Sampai kemudian ibunya menyampaikan, sengaja disuruh berangkat itu supaya kengi hidayah dan sebagainya. Itu bisa demikian mengerikan Pak, dan lain sebagainya. Tiap hari itu seperti, kalau istilah kita tuh seperti anjing dan kucing. Dan ibunya terpaksa mengalah habis-habisan. Ketika ditanyakan apa penyebabnya, karena pertengkaran ibunya dan ayahnya yang menyebabkan kemudian keluarga itu pecah. Anak yang 3 orang itu kehilangan sandaran yang mereka, dan itu belasan tahun. Sampai kemudian si ayahnya meninggal dunia. Dalam benak anak-anak yang 3 orang itu, kesalahan terbesar ada pada ibunya yang tidak bisa bertahan, tidak bisa bersabar, sehingga ketika memutuskan untuk minta berpisah dengan ayahnya, menyebabkan keburukan pada semua anaknya. Anaknya sulit menerima dan sebagainya. Sampai hari ini. Apa dampaknya? Si ibu itu bilang ke saya GERD. GERD itu penyakit lambung kalau tidak salah. Saya juga menderita migrain. Hampir semua yang disebutkan di sini diderita oleh yang bersangkutan. Saya bilang, maafkan Bu, tas dimaafkan Pak Ustadz, tapi dah unggal dinten pendak. Sulit kan? Walaupun anaknya bekerja, perempuan anaknya bekerja. Malam itu seperti menakutkan, tiap malam saya harus siap dimarahi, dimaki-maki dan sebagainya. Ternyata memang luar biasa. Dampak sakit hati, dampak dendam itu bisa demikian buruk dampaknya. Karena itu latih supaya kita bisa memaafkan. Terutama kepada orang-orang dekat yang hubungannya tidak bisa kita jauhi. Karena ya dekat secara biologis, dekat secara emosional dan lain sebagainya. Saya jelaskan tentang beberapa hadis. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi menyebutkan ismahu yang yasmah lakum. Maafkanlah, pasti kalian akan dimaafkan oleh Allah. Artinya, jangan dulu berharap Allah memaafkan kita tanpa kita proaktif memulai untuk memaafkan orang-orang sekitar kita. Sekali lagi kan kita sangat berharap dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Ternyata lewat ayat yang saya sampaikan, lewat hadis yang sedang saya bacakan, Allah akan memaafkan orang yang memaafkan orang di sekitarnya. Ismahu yasmah lakum. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Ad-Dailami, Nabi menyebutkan afdolul iman as-sabra was-samahah. Iman yang paling utama itu adalah bersabar, wassamahah, dan lapang dada, mau memaafkan. Luar biasa tuh. Kita ketemu dengan banyak sekali kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai pada kesimpulan betapa sabarnya beliau, betapa pemaafnya beliau. Pastilah pernah dengar Bapak-bapak kisah beliau. Mungkin 1, 2, 3 hari berturut-turut lewat di satu tempat diludahi. Dan paling ngeliat, oh si Eta. Ya sudah. Begitu terus. Sampai orang itu kemudian sakit dan ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga membaca beberapa kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan umat itu, dimarahi oleh istrinya. Sehingga kemudian jadi rujukan bagi para sahabat. Bukan aib suami dimarahi istri itu. Bahkan dalam satu riwayat, sekarang ini mudah untuk merujuk riwayat itu.
tinggal browsing sajalah di internet. Bahkan dalam satu riwayat, Aisyah pernah melemparkan, menjatuhkan semua piring, gelas yang berisi hidangan karena dihidangkan oleh istri Nabi yang lain kepada tamunya. Artinya di hadapan tamu-tamunya diambil sama Aisyah, lemparkan. Nabi melihat, tamu-tamunya juga, saya sulit membayangkan tuh kalau dialami oleh kita ya, oleh saya. Ayat tamu datang, disuguhi minum, kemudian dialungkan oleh istrinya dalam keadaan marah. Luar biasa tuh. Dalam hadis itu Nabi kemudian bilang pada para tamunya, ummukum, ibumu sedang marah. Selesai. Tamunya kemudian tenangan. Biasa aja kata Nabi. Kalau kita kan bisa perang dunia itu. Untuk menunjukkan betapa sabarnya Nabi. Saya sulit Pak membayangkan itu terjadi. Karena itu sebelum menikah, setelah menikah, saya sering bilang sama istri itu. Ini mah subjektif saja. Omatnya punya, ulah nyarekan harapan batur. Kenapa? Seolah-olah saya malu luar biasa kalau dimarahin depan orang itu. Jadi kalau dimarahin usah sama, antep we. Dan sebagainya, paling tinggalkan. Depan orang itu kan aduh. Kan sering gitu saya nonton short di YouTube itu, ada komandan polisi sedang marahin anak buahnya. Tiba-tiba istrinya keluar, beliin dulu minyak. Kernyarekan komandan. Komandannya masuk dengan gagah. Diam kau. Terus masuk ke rumah. Tong ayeuna atuh. Luar biasanya. Ini hadis ini keren, luar biasa. Afdalul iman, iman paling utama as-sabr. Bersabar, wassamahah, dan pemaaf. Karena itu bapak-bapak yang masih punya istri dan istrinya sering emosional, itu sengaja sama Allah dihadirkan supaya menguji keimanan kita. Jadi bersyukurlah. Karena setelah tidak punya istri terasa betapa besarnya peran istri itu. Luar biasa. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW menyebutkan mana qasat sadaqatun min mal wa mazadallahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawaddu'a ahadullahi illa rafa'ahullah. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jangan khawatir dengan sedekah. Nabi menjanjikan tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Dan Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Apa yang dimaksud hadis ini mungkin mudah dipahami. Tapi yang ketiga, wa matawadoa ahadunlah illa rafa'ahullah. Latih, paksakan untuk bisa merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Karena itu ketika sujud, Bapak-bapak, posisi sujud itu kan dianggap posisi yang paling dicintai oleh Allah dalam banyak hadis. Kenapa? Manusia merendahkan dirinya serendah-rendahnya sehingga sejajar dengan tanah yang dia injak. Itu kan luar biasa menghinakan diri di hadapan Allah. Sujud kita serendah-rendahnya sehingga si kepala kita yang berisi berbagai informasi pengetahuan yang kadang-kadang membuat kita sombong. Banyak hal tersimpan di sini direndahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah dengan mengucapkan kalimat luar biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam satu riwayat. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi wa bihamdi. Dengan segala pujian yang pantas untuknya. Diulang-ulang oleh kita. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu luar biasa. Sehingga ada ungkapan. Dan tidak boleh keras-keras. Bacaan sujud itu kan. Dalilnya kan tidak boleh keras-keras. Lirih diucapkan, didengar oleh kita. Kenapa? Ungkapannya adalah kita sedang berbisik di bumi untuk didengar yang di langit. Permohonan-permohonan indah luar biasa. Ini kalau dipahami begini, sujud itu menjadi demikian luar biasa. Karena itu banyak orang senang dengan sujud. Lama sujudnya. Bahkan banyak ulama yang saya baca dalam beberapa literatur menyuruh kita memanfaatkan momentum sujud yang kita sangat merendahkan diri itu untuk bermunajat pada Allah. Nitipkan anak,
nitipkan keluarga, nitipkan pekerjaan supaya tetap ada dalam koridor ketaatan pada Allah dalam sujud. Kalau sedang ingat, terutama saya sering doa dalam sujud itu, setelah doa sujud dengan doa Zakaria. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kadang ditambah dengan doa Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kata Nabi SAW, posisi terdekat Allah dengan hambanya ketika hamba bersujud. Fa'akfiru ad-du'a. Perbanyaklah oleh yang sujud itu berdoa. Saking luar biasanya. Dan hadis ini menyebutkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ini sudah saya sampaikan kemarin tentang calon penghuni surga. Seorang laki-laki yang aktivitasnya biasa, sholatnya biasa, baca Qur'annya biasa, sedekahnya biasa, tapi dia punya hal yang istimewa. Dia tidak memiliki perasaan dendam kepada seorang pun dan tidak pernah dengki, hasud akan apapun yang Allah anugerahkan pada siapapun. Dia tidak punya dendam, tidak punya dengki, bersih. Ini kan sulit. Seorang laki-laki yang baru menikah kurang lebih 3 tahun, baru punya anak, masih sangat kecil, masih bayi. Di usia pernikahan 3 tahun dia baru tahu karakter istrinya. Dia kemudian menyampaikan kepada saya, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Bolehkah saya tinggalkan istri saya supaya jadi pelajaran besar bagi dia bisa menghargai suami? Saya bilang, emang tidak dihargaan? Saya merasa tidak dihargai. Kemudian saya sampaikan tuh ayat 26 surat 24. Surat An-Nur ayat 26. Perempuan yang berperilaku buruk hanya pantas untuk laki-laki yang berperilaku buruk. Laki-laki berperangai buruk juga hanya pantas berpasangan dengan perempuan berperangai buruk. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Begitu ayatnya, detail. Saya sampaikan yang bersangkutan. Kalau Anda merasa bahwa Anda orang baik, Anda harusnya yakin istri Anda juga orang baik. Kalau Anda merasa istri Anda demikian buruk, berarti Anda juga ada orang yang buruk. Dia kemudian diam. Saya coba bertahan, Ustaz. Kemarin ketemu lagi dengan saya di tempat yang sama. Setelah kurang lebih mungkin 5-6 tahun ngaji di sana. Dan dia kemudian cerita, saya tidak ingat pernah menyampaikan itu, dia yang cerita. Ustadz, dulu 3 tahun awal nikah, sempat saya mau pisah, Ustadz ngasih nasihat gitu. Saya tadi mau nanya sama Ustadz, ternyata perangai istri saya belum berubah juga. Sudah 11 mungkin, 11 tahun dia nikah. Anak saya sudah SD sebagainya. Saya tadi sudah mau nanya, tapi Ustadz nyampaikan, memaafkan adalah aktivitas orang beriman yang menjadi calon surga. Jadi saya sudah tahu jawabannya. Ternyata hal yang saya anggap biasa itu luar biasa bagi beberapa orang tertentu. Nah, lewat bapak-bapak mudah-mudahan ini jadi luar biasa. Maafkan orang-orang terdekat kita, anak, orang tua, mertua, pasangan, saudara, kerabat, dan siapapun, supaya kita bisa jauh lebih menyenangkan dalam menjalani hidup. Saya mau mengutip ini untuk menjelaskan ada negara-negara yang secara objektif dianggap negara-negara yang gagal dalam mensejahterakan rakyatnya. Padahal negara itu ketika disurvei penduduknya menganggap agama itu sangat penting. Agama dalam sudut pandang kehidupan sekarang dianggap harus punya relevansi dengan kebahagiaan. Karena beragama terus membahagiakan. Kalau dalam prakteknya beragama tidak membahagiakan, ada yang salah. Entah di mana kesalahannya. Mari kita lihat datanya.
Saya ambil contoh pusat agama beda-beda. Ini penjelasannya, ada dalam tanda kurung nama agama mayoritas, kemudian berapa persen warga menganggap agama penting di negara itu. Di sampingnya lagi adalah ranking berdasarkan happiness index dikeluarkan di dunia. Yang pertama itu India. Agama mayoritasnya Hindu. 90% warganya menganggap agama sangat penting. Urutan berapa mereka dalam negara yang bahagia dari 149 negara yang disurvei? Saya lupa, atau 159 negara. Urutan 144 di bawah. Yang kedua Philippines yang mayoritas Katolik. 96% warga negaranya menganggap agama sangat penting. Urutan berapa dalam urusan kebahagiaan? Urutannya lumayan lah, 52. Kemudian Saudi Arabia 93%. Agama mayoritasnya untuk kita tahu Islam. Urutan berapa nih lumayan? Urutan ke-27. Thailand yang mayoritas Buddha. 97% menganggap agama itu penting oleh warga negaranya. Urutannya jadi negara yang bahagia ke-54. Negeri kita tercinta 99% menganggap agama itu penting sekali. Urutannya ke-84. Urutan 84 itu dari 153 negara yang disurvei. Ternyata agama itu dianggap penting, tapi dalam catatan yang dimuat, nih Gallup Poll yang mensurveinya, bisa diakses di Google. Ternyata dampaknya orang-orang beragama, agama apapun yang demikian penting, itu mayoritas itu jauh dari kebahagiaan. Bahkan mereka buruk kebahagiaan warganya dan sebagainya. Mari kita lihat yang negeri kita tercinta lebih jelas lagi. 99% negeri ini ditanya oleh siapapun penting banget agama. Tapi ternyata lebih dari setengahnya atau setengahnya lah, 84 dari 153 jauh dari bahagia dan sebagainya, ripuh jeung ripuh yang disampaikan walaupun dalam aktivitas keberagamaan. Ini ada contoh klasik kan yang saya sampaikan bapak-bapak. Ada orang ditanya, ibu damang Pak Ustadz, tapi teu boga duit. Susah kan untuk bisa bahagia kalau sudah omongan begitu tuh. Sehat mah sehat itu Pak Ustadz kan, kumahanya geus pensiun. Emangnya pensiun itu tidak bahagia dan sebagainya misalkan. Apakah agama yang memang tidak sinkron dengan kebahagiaan, atau orang beragama kita nih yang tidak berhasil menjadikan agama sebagai panduan kebahagiaan? Dan ini akhir ngaji kita. Saya ulangi yang penting dilakukan. Mudah-mudahan malam ini bisa dilakukan, besok malam bisa dilakukan. Aisyah berbincang dengan suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang malam Al-Qadar, tentang Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha. Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rasul, jika aku tahu bahwa nanti malam turun malam Al-Qadar dan aku berharap mendapatkan itu, apa yang harus kubaca? Kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam prakteknya santri saya, beberapa kawan-kawan di sana menambahkan kalimat, ada dalam hadisnya, tapi dalam hadis ini tidak ada. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Beda riwayat, berbeda hadisnya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Maknanya dua, tuhibbul afwa itu senang memaaf, senang memaafkan orang yang meminta maaf, senang memaafkan orang yang memberi maaf. Fa'fu anni, maafkan, ampuni, hapuskan segala kesalahanku. Dari mana mulainya doa ini? Dari pemahaman tadi bahwa kalau kita berharap Allah memaafkan dosa-dosa kita, mulailah dengan memaafkan dosa orang di sekitar kita. Karena itu kalau beta nanti malam bapak-bapak
melakukan iktikaf, saya amanat ini, perbanyak membaca doa ini dengan memaafkan orang-orang sekitar kita. Ya Allah, ku abdi pun bojo teh dihapunten Gusti. Kalau selama ini saya merasa dia banyak melakukan kesalahan, saya maafkan anak saya maafkan orang tua saya maafkan ayah ibu mertua saya maafkan adik-adik saya. Kesadaran itu muncul karena kita berharap fa'fu anni, maafkan segala kesalahanku. Dan jadi terasa lebih indah insya Allah zikir-zikir kita di malam-malam bulan Ramadan. Karena ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang saya baca ketika beliau beriktikaf. Pertanyaan ini muncul karena beliau dengan suaminya Muhammad SAW beriktikaf. Artinya idealnya iktikafnya diajak keluarga. Kadieu sia ku urang dimaafkeun maneh bareng ngadoa misalkan ya. Kita kan jarang ingin soleh sendiri. Bukannya soleh sendiri Pak Hese ngajak budak. Ya itu perjuangannya, ajak atuh, yakinkan. Cari tempat yang menyenangkan. Kemana Pak? Luar biasa. Ajak. Kemana? Cari tempat. Karena itulah saya dan kawan-kawan yang di Al-Kautsar berharap tempat ini menjadi tempat yang akomodatif, menyenangkan, dipakai iktikaf dan lain sebagainya. Kalau kendala bapak, aduh sahurna hese Pak Ustad, ayo nanti kita siapkan sahurna. Pirage sahur lah. Bekalan masing-masing, orang makan di dia dan lain sebagainya. Atau kita fasilitasi. Kenapa? Supaya kemudian tempat ini jadi sarana kita dengan keluarga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari biasa tidak bisa setahun atau sekali malam iktikaf, masa nggak bisa keneh wae puluhan tahun ngajak anak istri. Da bige hese Pak Ustad diajak pun bojo paingan atau dan sebagainya. Ajak Pak. Itu komitmen saya sebelum menikah dengan istri. Sekali nanti setahun iktikaf bareng. Alhamdulillah dugi kagaduh incu. Sekali setahun saya ajak anak, menantu. Sekarang udah sampai pada level cucu. Riweuh Pak Ustad budak abdi mah, riweuh teh datang di barengan ka masjid. Muih budakna sorangan. Anak saya maneh, anak maneh, paingan sebagainya. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat, Bapak. Jadi bagian ikhtiar kita memperbaiki Ramadan kita. Dan per hari ini Bapak-bapak saya umumkan bagi yang mau menitipkan zakat, zakat fitrah, zakat mal sudah bisa di Masjid Al-Kautsar. Nanti difasilitasi oleh kawan-kawan, ada Ustadz Rosadi, Ustadz Rana, ada juga yang lain sebagainya. Silahkan supaya apalagi yang mau mudik, zakatlah sebelum mudik. Bisi poho, alah can zakat, dosanya besar itu kalau sengaja dan sebagainya. Zakat dulu, sedekah dulu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keberkahan pada kita semua. Tidak ada pertanyaan, nanti saya sambung dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.